Baik, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini asal Nah, sebelum memulai, Ustaz akan membacakan terlebih dahulu ya adab-adab dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Nah, bersemangat artinya nggak boleh ngantuk, nggak boleh leye-leye ya, nggak boleh senderan. Duduk yang baik ya. Kalaupun ada yang haus, jadi bisa sediakan air mineral di sebelahnya, ataupun kurang konsen misalnya ya. Maka apa? Juga bisa minum air mineral karena sudah disediakan di sebelahnya ya. Nah, dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya, salihah ya. Slide-nya sudah tampil semua ya. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Nah, yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ya, atau menulisnya ya. Nah, maka sediakan alat tulis di sebelahnya atau di depannya untuk mencatat ya. Baik. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya bernapas ya. Nah, hewan juga membutuhkan bernafas. Dan sama-sama seperti manusia, yaitu membutuhkan oksigen dalam bernapas ya. Nah, cuma yang membedakan adalah alatnya. Alat bernapas ya. Alat bernapas pada hewan berbeda dengan manusia ya. Nah, contoh dari hewan-hewan yang memiliki alat pernapasan yang khas atau khusus adalah ikan dan cacing tanah ya. Bukunya sudah dibuka semua. Sudah, Ustaz. Halaman 29 ya, Salihah. Sudah Ustaz. Halaman 29 sudah dibuka semua. Sudah, Nah, Ustaz. seperti yang kita ketahui, hewan dan manusia itu membutuhkan oksigen untuk bernapas ya. Nah, ada yang tahu oksigen kita dapatkan dari mana? Laut, Ustaz. Dari Tumbuhan. tumbuh-tumbuhan ya, Salihah ya. Nah, Tumbuhan. kalau dari laut bisa juga dari tumbuh-tumbuhan yang ada di laut ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kalau bernapas menggunakan atau berfotosintesis menggunakan apa? Karbon dioksida ya. Nah, kemudian dia akan melepaskan oksigen. Nah, ini tentu saling menguntungkan ya antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dengan hewan ya. Nah, saat mereka atau tumbuhan melepaskan oksigen, oksigen itulah yang kita gunakan untuk bernapas ya. Hewan-hewan juga bernapas juga menggunakan oksigen ya. Lantas bagaimana hewan bernapas ya menggunakan oksigen? Bagaimana caranya? Nah, berbeda-beda ya, tergantung tempat hidupnya ya. Ada hewan yang hidup di udara misalnya, ada hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air ya. Nah, itu memiliki alat-alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya hewan-hewan yang memiliki alat pernapasan yang khusus yaitu adalah ikan dan cacing tanah ya. Nah, memang Allah menciptakan makhluk hidup itu difasilitasi ya. Ketika dia hidup di darat
Dia diberikan apa? Nah, contohnya manusia ya, diberikan apa? Diberikan hidung ya, kemudian tenggorokan ya, paru-paru untuk bernafas ya, untuk menghirup udara ya. Baik, kemudian pada ikan yang hidup di air, nah ini memiliki alat pernapasan yang berbeda. Pada ikan-ikan yang di air akan memiliki alat pernapasan yang berbeda. Dia memiliki apa? Nah, kita akan membukanya ya. Di sini ya. Ini contoh ikan-ikan di laut ya. Kali pada ikan. Ada yang sering masak ikan? Perempuan-perempuan ini ya. Sering ya. Nah, kalau sering berarti suka melihat ini ya, sering juga ya melihat apa? Melihat tubuh ikan ya. Nah, di sana juga terdapat alat pernapasan ikan. Coba dibaca. Atika Salma, alat pernapasan ikan. Atika Salma, ada? Nggak ada ya Atika Salma ya? Ya udah, Khaira saja dibaca alat pernapasan pada ikan. Ya Pak Ustaz. Khaira. Ikan. Ikan memiliki alat pernapasan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang disebut lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Ikan memperoleh oksigen dari dalam air. Mekanisme pernapasan ikan melalui beberapa tahap. Mula-mula ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Air kemudian mengalir masuk ke rongga mulut menuju lembaran insang. Setelah itu, air keluar melewati tutup insang. Ketika air melewati lembaran insang, oksigen diikat oleh Hb atau hemoglobin darah. Pada saat yang sama, Hb juga melepaskan karbon dioksida ke air. Kemudian dibaca di bawahnya itu labirin. Apakah labirin itu? Labirin berupa lipatan-lipatan tidak teratur yang merupakan perluasan rongga insang. Lipatan-lipatan itu terletak di atas rongga insang. Labirin berguna untuk menyimpan udara. Bagi ikan-ikan yang hidup di air keruh atau rawa-rawa, labirin sangat membantu untuk bernafas. Di tempat-tempat tersebut kandungan oksigennya kurang. Oleh karena itu, ikan sering menuju permukaan air untuk mengambil oksigen dari udara. Oksigen tersebut disimpan dalam labirin. Ikan yang memiliki labirin, misalnya ikan gabus dan lele. Seperti kata Ustadz ya. Nah, ternyata memang Allah menciptakan apa? Makhluk hidup itu sesuai ya. Dengan apa? Dengan lingkungannya. Nah, karena apa? Karena kalau tidak sesuai, nah dia akan tidak akan mampu beradaptasi terhadap lingkungannya ya. Nah, contohnya seperti ikan lele ya dan ikan gabus ya yang memiliki labirin.
Untuk apa? Untuk menyimpan udara atau oksigen ya. Nah, karena apa? Karena kebanyakan ikan lele, ikan gabus itu berada pada apa? Pada air-air yang keruh ya, kotor ya. Yang mana kita ketahui ketika hewan hidup di air yang keruh atau kotor, nah itu akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen atau oksigennya itu sangat sedikit ya. Jadi oksigen pada air-air yang keruh, oksigen pada air-air yang kotor itu sangat sedikit ya. Nah, sehingga mereka membutuhkan untuk apa? Untuk mengambil oksigen di udara ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ikan pada umumnya ya, dia bernapas menggunakan apa? Menggunakan insang ya. Umumnya insang memiliki atau ikan memiliki 4 pasang insang ya. Di kanan 4, di kiri ada 4 ya. Nah, ada 4 lembar insang ya. Setiap lembaran insangnya ini terdapat pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah kapiler ya. Nah, sehingga ketika air masuk melalui mulut kemudian melewati insang, oksigen yang ada di air tersebut akan apa? Akan diikat oleh hemoglobin atau darah ya. Nah, jadi hemoglobin itu terletak pada darah ya, ada di darah atau bisa juga kita sebut oksigennya diikat oleh darah. Nah, jadi ketika oksigen diikat oleh darah, darah akan mengalirkan oksigen tersebut ke seluruh tubuh ikan. Kemudian setelah selesai proses pembentukan energi dan menghasilkan karbon dioksida, darah dari ikan tersebut akan mengalirkan kembali lagi ya ke insang. Nah, kemudian mengeluarkan karbon dioksidanya keluar ya. Baik. Nah, ini ya, ikan lele ya. Pernah melihat ikan lele atau ikan sejenisnya tiba-tiba keluar gitu dari air untuk mengambil udara? Pernah. Waktu habis Sering. Pernah, Ustaz. Nah, mereka keluar dari mana? Dari air, dari kolam misalnya, dari apa? Danau, dari sungai. Mereka keluar untuk mengambil oksigen yang ada di udara. Nah, itu kenapa? Karena mereka kesulitan untuk mendapatkan apa? Oksigen ya, Salihah. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Ustaz. Insya Allah tidak ada Ustaz. Insya Allah tidak ada Ustaz. Tempat menyimpan oksigen pada ikan lele dan ikan gabus disebut apa tadi namanya? Labirin. Labirin ya. Nah, jadi labirin itu berupa lipatan-lipatan tidak teratur yang merupakan perluasan dari insang. Jadi letaknya itu ada di atas insang ya. Ini contohnya ya. Atau gambarnya ya. Nah, ini insang ini ya. Ini insang ya. Nah, di atas insang ini ada labirin ya. Nah, mereka ketika kesulitan untuk mendapatkan oksigen di dalam air, yang mana airnya itu kotor misalnya. Nah, maka mereka akan keluar dari air tersebut untuk menangkap oksigen yang ada di udara, kemudian menyimpannya ke dalam labirin ya. Insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ke cacing tanah.
Hasina Kumi, dibaca. 2. Cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah itu juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembab. Kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida langsung melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya cacing membutuhkan tempat yang lembab atau basah. Tempat lembab membantu proses pernapasan agar dapat berlangsung dengan baik. Jadi pada cacing juga memiliki alat pernapasan yang unik ya. Nah, pada cacing juga memiliki alat pernapasan yang unik ya. Jadi cacing akan bernapas menggunakan apa? Hasina. Ya, Ustaz. Jadi cacing bernapas menggunakan apa? Lendir. Kulit. Oh ya, kulit. Jadi pada cacing kita lihat cacing itu ya. Nah, kalau ada yang pernah melihat cacing, kulit cacing itu sangat tipis ya. Bahkan kita dapat melihat pembuluh darah dari cacing itu ya. Nah, contohnya pada slide ini ya. Sampai kelihatan pembuluh darahnya ini ya. Karena kulit cacing yang sangat tipis, kemudian di kulit cacing juga terdapat pembuluh darah. Nah, oleh karena itu cacing dapat dengan mudah untuk mengambil oksigen yang ada di udara ataupun misalnya di air ya. Nah, bisa diambil dengan mudah. Karena apa? Nah, jadi langsung oksigennya langsung diikat oleh darah cacing ya, melalui kulit tersebut ya. Terus bagaimana mengeluarkan karbon dioksidanya? Nah, sama halnya dengan cara mengikat oksigen tadi ya. Nah, ketika proses penggunaan oksigen ya selesai, nah, diubah menjadi energi, dan juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini juga akan dibuang oleh cacing, sama halnya dengan ikan tadi ya, sama halnya dengan manusia, sama halnya dengan hewan-hewan yang lain. Cacing juga akan membuang karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya juga akan dibuang melalui mana? Hasina. Nah, Ustaz. Karbon dioksidanya akan dibuang melalui apa? Tadi diketahui bahwa kulit cacing yang tipis, yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah, itu dapat mengikat oksigen dengan mudah ya. Nah, lantas bagaimana cacing membuang karbon dioksidanya, Hasina? Jadi gimana? Mengeluarkan karbon dioksida langsung melalui permukaan kulit. Nah, sama ya. Jadi membuang karbon dioksidanya juga melalui kulit. Masuknya oksigen melalui kulit, keluarnya oksigen juga melalui kulit ya. Solihah. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz. Jawab Ya.
Afan Hanina baru masuk. Siapa baru masuk? Hanina, Ustaz. Anina. Ya. Baik, jadi Hanina, saya jelaskan kembali ya. Nah, pada ikan juga terjadi proses pernapasan ya, sama halnya dengan manusia, sama halnya dengan hewan-hewan yang lain ya. Ya. Cuma pada ikan, pada cacing juga memiliki alat pernapasan yang berbeda. Nah, disesuaikan dengan tempat tinggalnya ya. Contoh saja pada ikan ya. Nah, ikan, bagaimana cara ikan bernapas? Ikan bernapas menggunakan insang ya. Menggunakan insang. Setiap ikan memiliki 4 pasang lembaran insang ya. Ustadz izin ke toilet. Ya, silakan. Setiap ikan memiliki 4 pasang lembaran ikan ya. Lembaran insang ya. Salah ngomong maksudnya. Lembaran insang. Nah, yang mana setiap air yang masuk melalui mulut ikan kemudian melewati insang. Nah, pada insang tersebut terdapat apa? Terdapat pembuluh darah kapiler ya. Yang mana dengan pembuluh darah kapiler itu di dalam insang akan apa? Akan mengambil oksigen yang ada pada air yang masuk. Nah, kemudian oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh ikan ya melalui darah ya. Darah yang menangkap oksigen akan mengalirkan oksigen tersebut ke seluruh tubuh ikan ya, Solihah ya. Sip. Kemudian setelah proses penggunaan oksigen diubah menjadi energi dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya akan dibuang lagi. Dibuangnya melalui apa? Sama. Nah, karbon dioksida akan diikat oleh Hb darah ikan menuju insang. Nah, kemudian akan dikeluarkanlah karbon dioksida bersama air tersebut ya. Bersama air yang masuk tadi ya. Baik. Kemudian pada cacing. Nah, cacing ini lebih unik lagi dia. Cacing lebih unik lagi karena dia bernapas menggunakan apa? Menggunakan kulitnya. Menggunakan kulitnya. Karena di dalam kulitnya terdapat apa? Terdapat banyak pembuluh darah kapiler ya. Nah, yang mana cacing dapat apa? Dapat langsung mengikat oksigen yang ada di udara atau di air ya. Langsung diikat melalui kulitnya ya. Melalui kulitnya darah akan langsung mengikat oksigen. Nah, kemudian sama prosesnya. Oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh cacing dan akan menghasilkan energi untuk cacingnya dan apa? Nah, dan karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida inilah yang harus dibuang oleh cacing. Sama prosesnya. Nanti karbon dioksidanya akan diikat oleh darah, ya, kemudian akan dikeluarkan lagi melalui kulit ya. Baik. Dibuka halaman 31 Solihah. Sudah dibuka semua? Sudah, Ustaz. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, insya Allah tidak, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Nah, kalau tidak ada, halaman 31 kita mencari informasi ya. Mencari informasi alat pernapasan pada hewan-hewan ya. Jangan nangis. Itu kakak mau spoiler. Hewan-hewan misalnya dicari apa? Katak misalnya ya. Katak bernapas menggunakan apa? Paru-paru dan kulit ternyata ya.
Cacing. Uling. Kemudian apalagi contohnya misalnya, nah, dicari lagi misalnya apa, beruang bernapas menggunakan apa, kayak gitu ya. Dicari sebanyak-banyaknya. Nah, besok akan kita bahas bersama ya. Besok akan kita bahas bersama. Entah itu katak, entah misalnya paus ya, lumba-lumba ya, banyak ya hewan-hewan di dunia ini ya, Masya Allah. Ada yang dia bertelur ya, ada yang beranak ya. Ya. Bahkan yang bertelur dan beranak kadang-kadang memiliki alat pernapasan yang berbeda ya. Ya. Kemudian bisa juga kita cari hewan-hewan yang hidup di mana? Di dua tempat ya. Nah, contohnya di situ katak ya. Disebutnya apa? Amfibi ya. Hidup di air dan di darat. Nah, kemudian dicari juga hewan-hewan yang hidup di laut misalnya ya. Nah, ada juga mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui ya. Hewan mamalia, hewan yang menyusui, tidak hanya hidup di darat. Nah, ada hewan-hewan yang menyusui tapi hidupnya di air, di laut juga ya. Nah, dicari tahu ya, alat pernapasannya apa ya. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis ya, Salihah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyak wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum.